Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Masih. Oke, jadi untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Bapak pimpin doanya. Teman-teman, untuk belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi semoga apa yang menjadi doa kita tadi menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Selanjutnya untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita semua, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan berdiri, kita sama-sama. Kehadiran kalian, gimana? Ada yang tidak hadir hari ini? Semua ya? Oke, selanjutnya Bapak akan masuk pada proses pembelajaran. Bapak akan mengaitkan di hadapan kalian, Bapak sudah membawa dua contoh alat. Ini ada lampu, kemudian ini ada unsur merah putih di dalamnya. Kemudian Bapak akan mengaitkan terkait apa yang menjadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapannya terkait apa keterkaitan daripada apa yang Bapak pegang sekarang dengan materi yang hari ini akan kita bahas. Ada? Ya. Organisasi bergerak nasional. Oke, berikan aplaus dulu untuk jadi Bapak akan mengaitkan sesuai dengan apa yang teman kalian sampaikan tadi, bahwa yang menjadi pembahasan kita adalah lahirnya pergerakan nasional. Jadi selanjutnya Bapak akan menampilkan terkait apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengaitkan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional.
Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi terkait tujuan dan sifat perjuangan organisasi pergerakan nasional, sampai pada membuat hasil diskusi terkait nilai-nilai karakter dan tokoh pergerakan nasional Indonesia dalam perannya menghimpun semangat kebangsaan pada kehidupan masa kini dengan benar. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan tahapan menyajikan laporan dalam bentuk presentase yang nantinya akan kalian lakukan. Kemudian anak-anak, Bapak akan menampilkan terkait kompetensi dasar yang akan kita lalui. Pertama, kita akan menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Kemudian lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian yang menjadi indikator pencapaian kompetensinya adalah mengaitkan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908, sampai pada menganalisis faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional dan mengidentifikasi organisasi pergerakan nasional serta tujuannya perjuangannya pada kehidupan masa kini. Kemudian pada kompetensi dasar bidang keterampilan, yakni mengolah informasi tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa lahirnya pergerakan nasional. Sampai indikator pencapaian kompetensi pada keterampilannya adalah membuat laporan hasil diskusi terkait peran tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia dalam menghimpun semangat kebangsaan dan menyajikannya dalam bentuk laporan dalam diskusi nanti. Selamat pagi, sobat belajar semua. Semoga semua sehat selalu ya dan bersemangat untuk belajar. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah faktor munculnya pergerakan nasional. Selamat belajar dan terus semangat. Pergerakan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan tersebut meliputi di berbagai bidang, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pergerakan tersebut dilakukan dengan cara berorganisasi agar bermanfaat bagi masyarakat. Pergerakan nasional di Indonesia pada masa penjajahan didorong oleh beberapa faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor dari dalam negeri antara lain: 1. Adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. 2. Adanya kenangan kejayaan masa lalu, seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 3. Lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. 4. Adanya diskriminasi rasial. Faktor dari luar negeri. 1. Timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti nasionalisme, demokrasi. Membuat kelompok kalian. Sekarang kan sudah membentuk kelompok ya. Jadi ada 4 kelompok. Kemudian nantinya kalian akan diberikan permasalahan yang harus kalian identifikasi dan kemudian kalian cari informasinya di media yang kemudian diajar yang sudah Bapak sebarkan di media ya. Jadi nanti kalian cari sumbernya, kemudian kalian tuangkan dalam LKPD yang nanti Pak Guru akan bagikan. Jadi ini LKPD yang sesuai dengan langkah-langkah yang harus kalian lakukan.
Pertanyaan nomor 1. Menurut kalian bagaimana perjuangan tokoh-tokoh pergerakan nasional pada masa sebelum dan sesudah tahun 1908 dalam upaya melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan? Jawab. 1. Berikut ini ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. 1. Dari sifat perjuangan yang diutamakan sebelum tahun 1908 adalah kedaerahan. 2. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dipimpin oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh seperti tokoh agama atau bangsawan. Berikut ini ciri-ciri perjuangan Indonesia setelah tahun 1908. Organisasi bersyarat bersifat modern, dipelopori oleh para kaum terpelajar. 3. Bersifat nasional. Kesimpulan adalah bahwasannya perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908 sangat jauh berbeda. Hal ini bisa dilihat dari pemimpinnya, tempatnya, serta bentuk perlawanannya. Apa yang kemudian telah kalian lakukan? Jadi tadi kalian sudah mempresentasikan, kemudian kalian sudah mengerjakan yang ada kaitannya dengan jual KPD ya. Sekarang Bapak akan mengaitkan kalian dengan bentuk evaluasi kalian sendiri. Jadi ada kaitannya dengan kuis. Kemudian Bapak akan melakukan poster atau quizzes di kalian semua. Jadi tiap-tiap kelompok itu ada perwakilannya untuk melaksanakan yang namanya quizzes untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait apa yang menjadi materi yang kita akan bahas nantinya. Oke, jadi kalian sudah mengikuti yang namanya quiz. Bapak melihat tadi hasil yang kemudian kalian lakukan, baik dalam mengerjakan soal dan sebagainya. Kalian sudah mengerjakan tahapan-tahapannya. Jadi ada yang mengerjakan sampai benar semua. Jadi untuk kelompok yang mendapatkan ranking 1 itu dari kelompoknya Mila dan Tua, kelompok berapa itu? 1. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, jadi itu saja terkait bahan evaluasi Bapak, juga terkait sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang kemudian sama-sama kita lewati pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin itu saja terkait pemaparan Bapak tentang materi yang akan kita sampaikan. Insya Allah kedepannya kalian tetap akan semangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Amin. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.